Clearkan di clear balik. Semeton. UNESCO menilai Indonesia menduduki ranking nomor 2 terendah di dunia dalam bidang literasi. Ini artinya anak-anak Indonesia dinilai tidak suka membaca buku. Tentu saja ini cukup memprihatinkan atau bisa jadi sebuah masalah yang besar yang perlu harus dicarikan upaya-upaya untuk meningkatkan daya literasi anak-anak. Banyak orang yang sudah melakukan. Dan salah satunya adalah sahabat saya, Dr. Iwayan Artike SPDM Hum. Beliau adalah penggerak literasi akar rumput yang bermarkas di Batungsel, Tabanan. Berikut obrolan kami, selamat menyimak. Banyak orang menyebut istilah literasi baik secara langsung maupun lewat tulisan-tulisan. Mungkin mereka ada yang betul-betul paham apa itu literasi, ada juga yang belum paham atau silang pendapat tentang pengertian literasi itu. Menurut Pak Wayan, literasi itu apa cakupannya? Literasi itu kan selama ini kita diberikan definisi yang salah. Yang salah dari definisi literasi itu adalah membaca buku. Oh ya, Itu salah. Sebenarnya literasi itu adalah pengetahuan. Gitu ya. Jadi pengetahuan yang salah satunya kita dapat dari buku gitu. Lalu gerakan literasi di sekolah itu terutama pasti mengenalkan buku. Karena itu seolah-olah buku akan menyelesaikan persoalan literasi. Nggak bisa. Buku tidak menyelesaikan persoalan literasi bangsa. Perpustakaan tidak, donasi buku tidak, mencetak buku tidak. Yang akan menyelesaikan persoalan literasi bangsa adalah minat untuk membaca. Itu yang nggak ada. Itu fondasinya. Dan itu harus dibangun 10 tahun pertama dari masa studi masih murid. Dari masa Dari TK sampai kelas 6 SD, kalau itu bagus penekanannya, maka seseorang akan terbentuk literasi pada dirinya. Apa cirinya? Dia membaca buku. Tuntas. Itu yang artian tuntas itu gimana, Pak? Dia sampai kepada buku yang dia yakini. Dan dia maksudnya bukan manfaat buku. Manfaat buku. Ya, ada satu buku dia temukan. Dan di situ ada pengetahuan. Pengetahuan itu mempengaruhi dirinya. Dan itu didapat dari membaca salah satunya. Kemudian dari buku itu dia menjadi terangkat dirinya karena dia mengantongi pengetahuan. Dan pengetahuan itu didapat dari membaca. Salah satu cara saja untuk dapat pengetahuan dengan membaca gitu. Pak Wayan, bukankah selama ini literasi itu sudah dilakukan di sekolah-sekolah? Saya berdasarkan pengalaman di gerakan literasi akar rumput, ini adalah lawan dari gerakan literasi elit. Tunggu dulu Pak Wayan. Ini istilah yang menarik. Literasi elit. Apa maksud dari literasi elit itu? Yang dikembangkan dari Jakarta. Elit itu gimana? Elit itu literasi yang berlangsung di sekolah, dari pemerintah, dari atas ke bawah, kemudian berlangsung di seminar di hotel, bimbingan teknis di hotel berbintang dan lain-lain, dan melibatkan sedikit orang. Tapi kondisi literasi yang sebenarnya adalah di akar rumput, dan itulah yang menjadi lawan literasi elit. Saya milih jalan di literasi elit dan lokal. Di literasi akar rumput dan lokal. Ada yang mengganggu saya. Apakah dari gerakan literasi akar rumput yang Pak Wayan lakukan ini semata-mata berharap nantinya siswa itu gemar membaca dan juga bisa cerdas membaca dan memilih buku-buku bacaannya? Itu tingkatan berikutnya. Itu kita belum sampai. Ya orang-orang elit yang ngomongnya begitu.
Makanya saya sudah tidak percaya dengan gerakan literasi, buku perpustakaan, donasi buku, pokoknya benda-benda yang membaca. Oke. Itu kalau donasi buku hanya program yang kelihatannya keren, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Paling gampang orang donasi buku. Fisik itu sifatnya Pak ya? Iya, gitu. Anak-anak saya tahu Pak, tahu sekali. Anak-anak itu tidak suka baca. Itulah tantangan kita. Makanya literasi itu tidak perlu banyak buku. Satu buku, tetapi buku itu tertanam pada anak, sudah cukup. Oke. Saya dengar di SMA favorit, gerakan literasi itu dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Pak Wayan, bagaimana? Sebenarnya efektif tapi terlambat. Sebenarnya masa SMA itu sudah masa dia menikmati kemampuan literasinya Tanpa diminta Pak ya? tanpa diminta. Karena orang yang literasi itu seperti kita ini ada kesadaran untuk tahu. Lalu kita cari tahu di mana. Salah satunya membaca. Termasuk membaca di internet Pak ya? Memang nanti akhir-akhir ini saya sudah mulai memikirkan literasi digital itu dan literasi di mana kaburnya batas membaca. Membaca buku, batasnya kabur, mendengarkan, dan lain-lain. Maka literasi digital itu adalah literasi lisan sebenarnya. Tapi berbasis teknologi. Tidak elit banget itu. Nah, dari situ kemudian kita harus kembali memberikan penekanan bahwa membaca memiliki tantangan tersendiri. Literasi digital lebih tidak terlalu besar tantangannya. Pak Wayan, bisa diuraikan apa itu informasi digital? Literasi digital itu kan istilah digital itu muncul karena majunya teknologi digital, salah satunya internet. Segala Artinya perpustakaan yang ditayangkan di internet atau artikel internet itu digital. Digital adalah dunia kita saat ini. Nah, ketika kita dapat pengetahuan dari dunia digital, itu literasi digital. Contohnya petani kopi di desa saya. Oke, ya. Dia itu dapat pengetahuan tentang kopi dari YouTube. Oke. Itu literasi digital. Oke. Karena itu literasi digital bukan sesuatu yang elit, itu sesuatu yang sampah. Karena belum tentu semua benar kan? Bukan, karena nggak susah. Nggak susah. Nggak susah. Dan juga boleh diberikan pengertian tadi. Kita memang harus cerdas, gitu. Memilih. Belum tentu benar kan? Belum tentu benar, boleh makna sampahnya di situ. Tetapi kan salahnya kita terlalu mengagung-agungkan digitalisme. Informasi-informasi yang di internet itu kan sangat pendek, kemudian kadang-kadang kurang dalam atau kurang jelas rujukannya. Berbeda dengan buku yang lebih tebal dan lebih banyak rujukan-rujukannya itu. Sehingga bisa dikatakan tidak memadai untuk sebuah informasi yang mencerdaskan. Makanya yang dangkal lebih mudah. Makanya ada platform-platform yang menghadirkan pengetahuan tetapi seperti kutipan dia. Seperti TikTok itu kan semuanya cepat dan orang cepat tahu, tapi hanya tahunya segitu. Tapi akar pengetahuannya tidak ada. Itulah yang masih kita harapkan pada literasi print literasi atau literasi buku. Literasi membaca. Buku sekarang harus diberi batasan, ada buku digital, ada buku kertas. Tapi feeling saya mengatakan, sepertinya kita akan kembali ke literasi kertas. Ya karena ada ketidakpercayaan terhadap literasi digital. Ada hoax dalamnya. Tetapi kalau bagus literasi digital itu bisa kita memilih yang sampah dan yang tidak, maka bagus. Misalnya ada perpustakaan internasional, mungkin bisa ambil film misalnya kan. Ada film filsafat 5 jam. Ya, okay. Nah, tapi kan ada TikTok hanya 1 menit. Orang pilih itu. Gitu. Pak Wayan, sekarang perkembangan teknologi sangat pesat. Salah satunya bisa menyajikan kecerdasan buatan atau AI. Menurut Pak Wayan itu apakah kehadiran kecerdasan buatan itu akan semakin memperparah kondisi kita? Itu gimana tuh? Menambah bangkrutnya lagi semangat orang untuk belajar ya? Itu kan memang mungkin ya menurut saya itu konsekuensi teknologis. Makanya kenapa kita begitu mudah percaya? Padahal kan AI itu kan sudah diberitahu kita boleh minta informasi apapun, tapi putusannya kan pada kita. Silahkan disesuaikan. Makanya itu nggak siap pakai.
Oke. Tidak siap pakai. Kalau kita memang punya wawasan, sudah bagus pengetahuan kita, nggak ada dampaknya AI itu, kita lebih pintar dari dia. Nah, anehnya sekarang, kenapa itu dipuja-puja gitu? Iya. Itu yang menurut saya agak aneh. Oke. Ini Pak, Pak menyadari bahwa ada semacam kekeliruan konsep, hanya menekankan pada satu konsep terhadap literasi gerakan elit itu. Itu sejak kapan Pak? Mulai tahun berapa kira-kira Pak? Sadar itu bahwa itu? Ketika saya menjadi instruktur literasi 2018 Di mana tuh? Di Jakarta. Jakarta ya? Kemudian saya sebagai tanggung jawab, saya melakukan gerakan literasi berbasis komunitas, berbasis masyarakat yang dari bawah. Disitulah kemudian saya memilih jalur literasi di akar rumput. Gitu. Di situ kita baru tahu. Makanya apa yang duta baca, yang banyak program Perpusnas nggak mendukung literasi. Kan literasi itu selalu berkaitan dengan perpustakaan, buku, donasi buku, buku gratis. Enggak ada itu. Tidak menyelesaikan. Dan tidak perlu buku banyak untuk menyelesaikan literasi. Tidak perlu donasi buku beribuan, bertonton. Tetapi siapa yang mengawal buku itu sampai dibaca, itu persoalannya. Oh, berarti harusnya kan para guru ya, atau orang tua ya? Kita sudah berhenti sebenarnya berharap pada pada orang tua dan pada guru bahkan, karena guru tidak literal, guru tidak membaca, pendidikan kita tidak berbasis membaca, gitu. Tidak berbasis membaca untuk dapat pengetahuan, tapi lisan, murni lisan. Nah Pak, setelah menyadari bahwa ada kekeliruan konsep di dalam menggerakkan literasi di tingkat elit atau pusat, itu kemudian Bapak mencoba membangun kegiatan penyempurnaan atau tandingan lah, atau bahasa kasar tandingan dari kegiatan itu dengan membuat kegiatan literasi akar rumput. Ini kira-kira sejak kapan itu Bapak membangun kegiatan literasi akar rumput itu Pak? Gerakan literasi akar rumput itu sebenarnya saya kan mulai membangun pendidikan pendampingan di desa dari tahun 2018 karena baru buka tanah, baru buat rumah. Sebagai sarjana pendidikan, saya ingin punya proyek sosial. Cerita. Oh itu, terus Pak. Nah, punya proyek sosial ya agar nggak nulis di koran aja gitu. Sehingga dari sana terus berkembang. Lama-lama saya akhirnya belok tuh. Tidak fokus ke pendidikan, tapi menyempit ke gerakan literasi karena saya seperti mendapat tanggung jawab diam-diam dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Karena saya sering dilibatkan. Karena itu untuk menjamin bahwa dia itu tidak memilih orang yang salah, maka saya bergerak terus dan selalu membawa nama Balai Bahasa Provinsi Bali karena yang paling pertama mensupport dan memfasilitasi gerakan saya di desa. Jadi dari melakukan gerakan pendidikan secara umum gitu Pak ya? Ya, pendidikan pendampingan. Ada pendidikan formal, kita dampingi. Pendidikan pendampingan di desa Batungsel itu seperti apa visualnya Pak? Pendidikan pendampingan itu misalnya di Batungsel itu kan petani kopi, tetapi tidak ada pelajaran tentang kopi, sejarah kopi, kopi apa saja, gimana orang Batungsel mengolah kopi. Nah itulah kita dampingi pengetahuan di sekolah dengan pengetahuan lokal kepada anak-anak. Iya. Jadi anak-anak kita ajak membangun pengetahuannya sendiri dari pengetahuan lokal. Jadi pengetahuan formal yang jauh didampingi dengan pengetahuan tentang kopi, tentang tinggi gunung Batu Karu, hewan apa yang hidup di sana, sangat lokal. Jadi sebelum membuat kegiatan gerakan literasi akar rumput itu, Bapak melakukan pendidikan pendampingan. Dari sana berbelok karena sedang tren di nasional gerakan literasi. Saya ambil bagian dan ternyata itu membuahkan hasil gitu. Jadi desa itu dikenal literasinya. Banyak orang tahu Batungsel dari literasinya.
dari yang Pak lakukan. Oke. Dan banyak yang datang ke situ kan. Untuk melakukan studi banding. Studi banding, belajar. Ini menarik sekali Pak. Kegiatan literasi akar rumput yang Bapak lakukan itu ternyata telah membuat nama desa Badungsel dikenal secara luas. Bisa saja dikenal secara nasional, bahkan internasional. Karena isu literasi itu kan menjadi isu internasional. Mungkin saja bagian dari hak asasi manusia. Agar masyarakat melek terhadap bacaan. Luar biasa keren ini Pak. Oh ya, bagaimana caranya mengatur kegiatannya itu Pak? Apakah kegiatan anak-anak yang terlibat di dalam literasi akar rumput itu dilakukannya setiap hari atau pada hari-hari tertentu saja? Sebab kan kegiatan mereka kan bisa saja bertuburkan dengan kegiatan sekolah maupun kegiatan di rumah. Ini bagaimana? Apakah kegiatannya setiap hari? Semaunya kapan aja. Oh gitu, artinya setiap hari? Nah, tergantung juga jadwal teman saya, volunteernya saya, dan program yang kita buat. Oke. Ya, tapi kalau bisa kan memang menyesuaikan dengan jadwal kerja saya. Ya. Sabtu Minggu lah. Paling pasti itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Nah biasanya orang tua itu kan tidak ingin juga anaknya gini sibuk-sibuk gitu karena ada tidak semua kayak mungkin anak tahu di desa Badungsel. Enggak, di desa Badungsel itu anak sekarang tidak dapat tugas membantu orang tua. Justru meresahkan kalau anaknya tidak sekolah. Oh. Maka ke saya itu, saya ambil positifnya. Jadi saya menyenangkan orang tua dengan mengajak anaknya berkegiatan. Saya menggaransi bahwa kehadiran anaknya di rumah saya orang tua aman. Pak, berarti nyari ke sekolah-sekolah seperti zaman dulu ya? Iya, ke sekolah, kemudian zaman dulu kan begitu guru-guru. Kita ke sekolah. Ke sekolah apa ke rumahnya? Nah, ke sekolah dulu. Karena yang paling berkuasa di sekolah itu di desa saat ini untuk anak-anak guru. Gurunya dulu didekati, makanya saya menggunakan namanya pendekatan birokrasi. Gurunya dulu ajak baik-baik, baru gini rayu gitu ya. Sehingga anaknya diizinkan. Sehingga kegiatan di sekolah Sabtu Minggu itu tidak ada dipersulit dengan dipersulit gitu. Okay. Dan dia mengumumkan dan ada yang datang mengantar anaknya. Okay. Ya ini juga mengapa sekolah itu percaya kepada saya. Ada dulu sekolah di sekitar desa itu kan akreditasi dia. Dan salah satu poin akreditasi itu adalah iliterasi. Tidak punya data dia, tetapi dia pernah anaknya sekitar aja. Akhirnya datanglah ke komunitas, ngambil semua bahan, buku diambil, dan bagus poinnya itu menyebar itu yang paling bagus gitu. Karena itu kan sekolah udah perintah ditaklukkan. Iya. Terus gimana orang tua? Orang tua justru sebaliknya sangat mendukung. Yang paling agak susah dukungannya anak-anak itu sendiri. Oh iya, karena dia punya jadwal yang bermainnya. Iya, dan saya punya program kita melibatkan anak bukan untuk anak itu. Kita ajak anak itu datang untuk menangani anak lain. Oh gitu? Iya, jangan dia dicekoki dengan peluang. Dengan program. Jadi kita pura-pura mengajak dia untuk menangani anak lain. Sehingga dia seolah-olah lebih tinggi posisinya gitu. Tapi pada saat itu kita masuk ke pesan, kamu salah. Kamu begini caranya. Akhirnya terbentuk gitu. Itu strategi yang banyak orang tidak paham, dan itu sebenarnya yang sering kita sebut dengan tutor sebaya. Oke. Itu. Dan saya tidak mampu sendiri, dan saya tidak mampu menggaji, karena itu kita harus menggugah yang mana gitu aja. Semoga saja Pak, dari tuturan Bapak tentang kegiatan gerakan literasi akar rumput ini menginspirasi kepada banyak orang untuk melakukannya di desa-desa, sehingga nantinya betul-betul literasi itu semakin lebih bagus kondisinya. Nah kira-kira bisa nggak Bapak bagikan tips-tips atau hal-hal apa yang dilakukan ketika melakukan kegiatan literasi itu? Nah kalau dulu Pak ya, kita ini, kalau dulu kan yang merangsang kita untuk gemar membaca antara lain kan karena nenek kakek kita sering bercerita, kemudian ada komik-komik yang bisa kita baca sehingga kita tertarik untuk membaca. Mana tekniknya kepada mereka? Yang teknik itu sudah tidak berguna. Artinya mereka tidak mengenal nenek bercerita, tidak mengenal komik, nol buku dia pada umumnya.
mulailah kita dengan memaksa gitu. Memaksa anak-anak itu untuk mau membaca buku satu kalimat, satu apa. Maka dari itu tekniknya pendampingan. Jadi kalau ada satu anak didampingi oleh temannya atau orang dewasa yang volunteering, misalnya mahasiswa. Ketika dia membaca, kita pegang tangannya, tunjukkan apa gitu. Maksa ini apa, suruh ulang. Itu lama baru. Itu aja caranya. Nah, ketika dia sudah mulai memahami sedikit pengetahuan, bukan buku kita berikan, tapi satu paragraf bacaan otentik kita beri itu baca gitu. Dan bacaan itu tidak boleh hanya dibaca, harus ditindaklanjuti dengan mencari kata yang berhuruf apa gitu. Ya, dengan menemukan kata-kata yang berhubungan. Lalu bisa juga dengan cara menggunting bagian dari satu ya, lalu disambung. Gitu. Oh gitu ya. Itu. Ini untuk yang tingkat SD. SD, SMP masih. SMP juga begitu? Masih, belum bisa dia. Kalau TK-nya gimana? TK hanya Kamar-kamarnya? buku dikenalkan. Oh, oke. Buku dikenalkan, kemudian tidak dibaca. Oke. Nah, dari sejak didirikannya kegiatan literasi akar rumput itu sampai sekarang kira-kira berapa jumlah pesertanya Pak? Dari tingkat apa sampai apa saja Pak? Dari anak TK sampai SMP, SMA, mahasiswa. Oh, diajak di sana juga? Iya. Berapa berarti kalau? Yang paling sering datang itu kan yang jantungnya itu desa sekitar 80-100 orang. SD dan gabung itu penuh jadinya rumah rumput jadi mati dicak gitu kan, tapi tidak apa-apa. Terus di samping itu ada lagi SMP di dekat desa saya. Kemudian ada SMA. Cuman saya sekarang membuat program terbaru dari 2025 kelas semacam sekolah literasi. Itu kita pilih tidak boleh lebih setiap sekolah dari 5 orang. Itu kita pilih yang baik-baiknya, itu sekolah yang milih. Kita didik di sana secara berkelanjutan gitu. Itu kita bawa ke kondisi kita dulu. Kalau masalah itu kondisi literasi kita itu gimana Pak? Secara nasional maupun dibawa ke tingkat yang lebih luas. Ya, secara nasional masih persoalan. Bali di nasional. Bali sebenarnya tidak mengalami persoalan literasi. Dia khas literasinya. Mengapa khasnya? Karena Bali memiliki khasanah pengetahuan di lontar. Persoalannya adalah literasi orang Bali tidak sama dengan membaca. Persoalan literasi orang Bali itu berpengetahuan tapi tidak melalui membaca. Orang Bali itu berpengetahuan melalui pertunjukan, melalui mendengarkan, melalui forum sastra, membebasan. Karena itu dari situ saya mengubah definisi literasi tidak sama dengan membaca. Dan membaca dianggap jalan literasi yang paling penting. Enggak. Karena tidak semua bangsa untuk dapat pengetahuan dengan cara membaca. Orang Bali dapat pengetahuannya dari mendengar, dari melakukan, dari ngayah gitu kan, dari bercocok tanam. Orang Tibet juga begitu. Untuk dia tahu banyak tentang lebah yang beracun atau mengandung ganja itu kan. Tetapi dia tidak punya tulisan. Nah, orang Barat yang mengatakan bahwa dia tidak literat, enggak. Literasi itu bukan membaca kuncinya, tapi berpengetahuan atau tidak. Lalu kita punya cara-cara khusus untuk dapat pengetahuan. Salah satunya membaca gitu. Yang lain dari cara lain dapat pengetahuan dengan mendengarkan, dengan berdialog, dengan melakukan. Karena itu literasi Bali itu sangat maju dan mapan. Bangga kita.